Salam saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, baik berada di dalam gedung ini, maupun saudara berada di rumah, bahkan di rumah sakit, dimanapun saudara berada. Percayalah, Tuhan melawat saya dan Tuhan melawat saudara hari ini. Tuhan menjamah saya, Tuhan menjamah saudara saat ini. Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati saudara Bapak hari ini. Yang percaya katakan amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Kita masuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu.
Bapa, terima kasih. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan hari ini. Tuhan menjamah hati kami, Tuhan menjamah hidup kami, Tuhan melawat keluarga kami, Tuhan melawat rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan baru, yang terikat Tuhan beri kelepasan, bahkan yang miskin, yang kekurangan, Tuhan berkati berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan mendengar pesan-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Urapi kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Hadirat-Mu melimpah atas kami. Tuhan yang pimpin hidup kami, Tuhan yang pimpin ibadah ini. Biar Tuhan saja yang dimuliakan. Satu hal kami tahu, kami telah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, shalom. Saya waktu merenungkan untuk ibadah pada hari ini, Tuhan taruh kisah ini di hati saya, dan saya ingin bagikan kepada saudara. Mari kita buka Alkitab kita, buka HP saudara yang ada isi Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama. Pesan Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 24, ayat 37 sampai ayat 39. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita hormat firman Tuhan. Kita baca dengan iman bersama-sama. Matius pasal 24, ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan anak manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 29, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di pasal 24 ayat 37 sampai 39. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus sendiri yang sangat terkenal. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Saudara perlu tahu dan saya perlu tahu, kita sekarang berada di akhir zaman. Di akhirnya akhir zaman. Saudara, Tuhan mengisahkan kembali, Tuhan mengingatkan kembali. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, demikian juga yang terjadi pada zaman kedatangan anak manusia, kata Tuhan Yesus. Apa artinya saudara? Artinya apa yang terjadi pada zaman Nuh waktu itu? Apa yang terjadi yang dimiliki moral manusia pada zaman Nuh? Tuhan memberitahu saya dan saudara hari ini. Demikian juga keadaan moral manusia pada zaman akhir ini, sebelum Yesus datang kedua kali. Mereka makan, minum, pesta, kawin, mengawinkan, dan lain sebagainya. Saudara yang Tuhan kasihi, dan Alkitab berkata pada zaman Nuh, akhirnya Tuhan memusnahkan hidup manusia pada zaman Nuh dengan air bah yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Tidak ada yang selamat kecuali Nuh, istrinya, ketiga anak laki-lakinya bersama ketiga menantunya. Mungkin kalau ada cucu, bersama cucunya pada waktu itu. Yang lain dibinasakan, dimusnahkan melalui air bah yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Sampai hewan-hewan pun, binatang pun, burung-burung di udara, musnah semuanya. Tidak ada satupun manusia yang selamat kecuali Nuh sekeluarga. Saudara yang Tuhan kasihi, sempat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
Kenapa sampai Tuhan begitu tega memusnahkan manusia yang Tuhan ciptakan sendiri? Bukankah Tuhan mengasihi manusia? Saudara yang Tuhan kasih, tentu kalau Tuhan memusnahkan manusia pada zaman Nuh, tentu ada alasannya. Alkitab mencatat alasannya adalah manusia cenderung hatinya berbuat jahat. Dan kejahatan manusia begitu besar, Alkitab berkata. Bahkan tidak mengenal kata pertobatan manusia pada zaman itu. Semua manusia berbuat jahat. Kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Dan tidak pernah mau bertobat. Saudara, kalau manusia itu jahat kemudian bertobat, manusia berdosa kemudian dia bertobat, saya percaya Tuhan adil dan setia. Alkitab berkata Tuhan akan mengampuni dosa manusia dan Tuhan akan menghapus segala dosa kejahatan manusia kalau manusia itu bertobat. Demikian juga pada zaman ini. Saudara yang Tuhan kasih, moral manusia pada zaman ini tidak kalah buruknya dengan pada zaman Nuh waktu itu. Tuhan sendiri berbicara seperti itu. Moral manusia sama seperti pada zaman Nuh. Artinya tidak lebih baik. Sama buruknya. Sudah kalau kita melihat, perhatikan zaman sekarang. Dosa terjadi di mana-mana, kejahatan manusia di mana-mana. Tapi kalau manusia itu bertobat, Tuhan berkenan. Tuhan pasti mengampuni. Sebab Tuhan mencintai semua manusia. Tapi sayang pada zaman Nuh, Alkitab berkata, tidak ada satu orang pun bertobat. Maka itu Tuhan musnahkan. Dan aku menyesal kepada Tuhan. Aku musnahkan semua yang hidup. Kecuali Nuh sekeluarga, Tuhan selamatkan. Saudara, pada hari ini, saya ingin membawa kepada saudara pertanyaan yang besar, yang penting. Kenapa Nuh Tuhan selamatkan? Kenapa Nuh tidak masuk, tidak dibinasakan? Tidak ikut dibinasakan? Alkitab berkata, memberitahu begitu indah. Ternyata ada 6 alasan kenapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan bersama istri dan keluarga dan mantunya. Alasan pertama, saudara, Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal 6. Saudara membaca kitab Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8. Saudara menemukan ada 6 alasan kenapa Nuh sekeluarga Tuhan selamatkan. Yang pertama, saudara, Alkitab berkata, Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Nomor 1, Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Oh, ini luar biasa, saudara. Saudara, ini luar biasa. Sama kita pada zaman sekarang. Kalau kita diselamatkan, kita bertobat dan kita diselamatkan, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Jangan ada yang sombong. Jangan ada yang memegahkan diri. Jangan merasa saya baik, saya hebat. No. Kalau kita diselamatkan, kalau Nuh diselamatkan, kalau Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Demikian juga kita pada zaman sekarang. Kalau kita yakin punya iman dan diselamatkan oleh Tuhan, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Maka itu hormati kasih karunia, hormati anugerah Tuhan. Saya waktu merenungkan tentang kasih karunia, saya ingat ada satu lagu lama berkata begini. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
lagu lama mengingatkan, kalau saya dipakai oleh Tuhan, saudara dipakai Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan, saudara diselamatkan Tuhan. Saya diberkati Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Semuanya karena anugerah, kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kita. Katakan amin. Saudara, alasan kedua kenapa Nuh diselamatkan. Alkitab berkata, Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia berbeda dengan manusia-manusia pada zamannya. Kalau orang lain berbuat dosa, kalau orang lain berbuat salah terus tidak mau bertobat. Tapi Nuh berbeda. Dia tidak mau sama dengan manusia pada zaman itu. Yang lain mabuk-mabukan, Nuh tidak mau mabuk-mabukan. Orang lain main wanita, dia tidak mau main wanita. Orang lain kawin mengawinkan, dia tidak mau kawin mengawinkan. Saudara, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kita juga berkata sama Tuhan, saudara, Tuhan dulu hidupku tidak benar. Tapi sekarang, oleh darah Yesus, aku dibenarkan. Oleh darah Yesus, aku dibenarkan. Dan aku menjadi manusia benar di hadapan Tuhan. Karena aku dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, Nuh hidup benar di hadapan Tuhan yang kedua. Yang ketiga, Alkitab berkata, Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Saya terjemahkan dalam bahasa sederhana, sesuai bahasa Alkitab. Nuh hidup suci di hadapan Tuhan. Nuh hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau Nuh sebagai suami, dia suami yang hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau Nuh sebagai pria, dia pria yang hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau dia sebagai pendeta, dia pendeta yang hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau dia sebagai jemaat, dia jemaat yang hidup suci di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu suci, seperti Tuhan Allahmu adalah suci. Katakan amin. Saudara, ini alasan ketiga. Tuhan melihat hidup Nuh tidak bercela di hadapannya. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius, siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, Tuhan mau mulai hari ini, kalau kita sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang hidupnya suci. Kalau kita sebagai suami, jadilah suami yang hidupnya suci. Kalau kita sebagai ayah, jadilah ayah yang hidupnya suci. Kalau kita sebagai jemaat, jadilah jemaat yang hidupnya suci. Sebab kesucian adalah standar yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang suci. Katakan amin. Yang keempat, saudara, alasan keempat, Alkitab berkata, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Oh, indah sekali. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, ada ungkapan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ungkapan juga berkata begini, kalau kita mau mengenal seseorang, kenallah dari pergaulannya. Sebab dari pergaulannya kita mengenal siapa orang itu. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan pencuri, lama-lama kita bisa menjadi pencuri. Kalau kita bergaul sama penipu, lama-lama kita bisa menjadi penipu. Kalau kita bergaul dengan orang pemabuk, kita lama-lama kita jadi seorang pemabuk. Kepada siapa kita bergaul, kita akan serupa dengan itu. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, Alkitab berkata. Tapi Nuh berbeda. Nuh bergaul dengan Tuhan. Kalau saya terjemahkan bahasa Alkitabiah,
Setiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus memuji, menyembah, dan berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan harus menjadi gaya hidup kita. Bergaul yang kedua, cara bergaul yang kedua adalah sering membaca Alkitab. Kesukaan kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Cara bergaul yang ketiga adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bergaul yang keempat adalah kita sungguh-sungguh waktu beribadah, kita beribadah sungguh-sungguh. Waktu melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, itu bergaul dengan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, yang kelima, Alkitab berkata, Nuh hidup taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, Nuh taat melakukannya. Tuhan berkata, Nuh, buat sebuah batra 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buat Nuh seperti itu. Tuhan berkata membuat 3 tingkap. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Alkitab mencatat begitu indah, saudara. Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Yang kelima, Nuh memiliki hati yang taat sama Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Lamanya menjadi Kristen bukan ukuran untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi walaupun kita mungkin Kristen baru, mungkin baru 5 tahun, mungkin baru 10 tahun, mungkin baru 20 tahun. Tapi kalau kita hidup kita taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, taat sama firman Tuhan, saya percaya hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang berkata mulai hari ini mau taat di hadapan Tuhan, angkat tangan saudara. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Alasan yang keenam kenapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Saya membaca hari ini dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Alkitab menulis di situ, Nuh pemberita kebenaran yang setia. Kalau sekarang Alkitab berkata melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, Nuh tetap setia memberitakan berita kebenaran, memberitakan Injil kebenaran. Dia tetap setia, dia tetap konsisten sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Dia setia memberitakan berita kebenaran. Walaupun Alkitab tidak mencatat ada satu orang pun bertobat, tidak ada. Bertobat atau tidak bertobat bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi tugas saya, tugas saudara adalah melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil kebenaran. Sebab Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Saudara, sebelum air bah turun,
Nuh tetap setia, tetap konsisten, memberitakan berita kebenaran. Walaupun tidak ada satu orang pun yang bertobat. Tapi di mata Tuhan, Nuh setia sebagai pemberita kebenaran yang Tuhan perintahkan. Sudah mungkin pada zaman sekarang Tuhan berkata, jadikanlah semua murid, semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti aku mengajarkannya kepadamu, kata Tuhan. Tugas kita adalah menjadi saksi. Tugas kita adalah menginjil. Hanya tugas Tuhan, bagian Tuhan adalah mempertobatkan orang itu. Bukan saya, bukan saudara yang mempertobatkan seseorang. Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat atas setiap orang. Saudara yang Tuhan kasihi, tugas kita hanya taat, setia, menyampaikan kabar keselamatan, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia datang kedua kali. Katakan amin. Saudara, 6 alasan ini Tuhan menyelamatkan Nuh. 1, mendapat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, hidup benar. Yang ketiga, hidup tidak bercela atau kudus. Yang keempat, bergaul sama Tuhan. Yang kelima, taat sama Tuhan. Apa yang diperintahkan firman Tuhan, dia lakukan. Yang keenam, setia sebagai pemberita firman Tuhan. Nuh dan sekeluarganya diselamatkan. Saya percaya hidup saya, hidup saudara, keluarga saya, keluarga saudara, juga semua yakin diselamatkan. Sebab firman Tuhan berkata, 1 orang bertobat, maka engkau dan sisi rumahmu diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tangan, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu Tuhan kami telah dengar. Pesan-Mu Tuhan kami telah dengar. Seperti Nuh diselamatkan, kami percaya kami pun sekeluarga diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Biarlah 6 alasan kualitas rohani yang luar biasa yang dimiliki oleh Nuh, kami juga memilikinya di akhir zaman sebelum Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Taat sama Tuhan. Dan setia menginjil. Melaksanakan amanat agung Tuhan. Sebelum Tuhan datang kedua kali. Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.